Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saputri Elita, Agent of Gold, Sampang, Madura. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat dari nabung emas. Karena masyarakat di luar sana mungkin belum paham dan mengerti apa saja manfaat dari nabung emas. Karena mungkin mereka juga hanya sekedar tahu dan mendengar manfaat dari nabung emas. Poinnya adalah 1. Harga emas cenderung naik. Seperti kita tahu bahwa dari tahun ke tahun harga emas cenderung naik. Sedangkan harga yang naik turun, yang fluktuatif setiap harinya, itu tidak usah membuat Anda gelisah, khawatir, dan galau. Karena harga yang naik turun dari emas itu sifatnya hanya sementara. Yang mana jika harganya turun, itu tidak lebih dari harga terendah sebelumnya. Sedangkan kalau harganya naik, biasanya melejit tanpa mengenal perasaan masyarakat. Apakah dananya ada, apakah uangnya ada, cukup atau tidak. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin menabung emas, silahkan jangan banyak menunda karena secara pasti harga emas tiap tahunnya cenderung naik. Yang kedua, zero inflation, yang mana inflasi sendiri itu adalah kenaikan harga barang-barang yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Contohnya, harga kambing di zaman Rasulullah harganya 1 dinar. Sampai sekarang pun harganya juga masih 1 dinar. Coba jika kita hitung dengan rupiah. Contoh saya sendiri, anak sulung saya, waktu lahir, saya beli kambing harga 1,5 juta, tahun 2007. Dan sekarang, tahun 2020, harga kambing setiap ekornya mencapai harga 3.500.000. Itu menjadi bukti juga bahwa nabung emas anti inflasi. Bagaimanapun keadaan ekonomi dalam suatu negara, emas tetap memiliki nilai intrinsik yang bisa mempertahankan nilai aset Anda. Poin yang ketiga, mengontrol sifat konsumtif. Konsumtif ini sangat-sangat bisa merusak keuangan kita semua, apalagi emak-emak, ibu-ibu. Karena setiap ada barang bagus, contohnya tas, baju, sepatu, sandal, dan lain-lain, pasti naluri seorang wanita ingin membelinya. Karena pengalaman pribadi saya juga seperti itu. Jadi, setelah saya kenal dengan EO Agol, sifat konsumtif saya sudah bisa ditekan. Jadi saat ada barang-barang bagus di luar sana, pasti saya juga mikir, butuh enggak sih? Perlu enggak sih? Beli enggak sih? Masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan. Contohnya, misalnya ada harga tas 1 juta. Pasti kita mikir, kalau kita yang sudah paham bahwa nabung emas itu sangat menguntungkan, kita mikir, kalau beli tas harga 1 juta, kalau harga emas dapat 1 gram, sayang ya, cuman untuk membelikan sesuatu yang mungkin kita belum butuh, hanya untuk memenuhi gaya hidup. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, bisa diwariskan lintas generasi. Bagi mereka yang sudah menabung emas, emasnya bisa diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya. Misalnya, kita mewariskan emas 50 gram tahun ini, bisa mendapatkan, contoh ya, bisa mendapatkan 25 ekor kambing. Tahun-tahun berikutnya pada
generasi anak kita, 50 gram emas akan tetap atau bahkan bertambah bisa menjadi 250 kambing. Seperti itu. Dan kemudian ini hanya contoh ya, jadi jangan terlalu dijadikan patokan. Saya bilang 250 kambing, nanti masa sih gitu. Enggak, karena kita kasih contoh bahwa nilai emas itu makin tahun nilainya makin bagus. Kalau misalnya kita mewariskan nilai rupiah 50 juta pada generasi kita saat ini bisa mendapatkan 25 ekor kambing, belum tentu tahun-tahun berikutnya bisa tetap mendapatkan 25 ekor kambing. Bisa jadi jumlah uang 50 juta rupiah itu hanya mendapatkan 16 ekor kambing. Kenapa? Karena adanya inflasi. Makin tahun akan terus ada inflasi yang mengakibatkan nilai daya beli kita semakin menurun. Maka dari itu, bagi Anda yang ada dana, silahkan nabung emas. Dan pertanyaannya, kapan sih kita itu bisa beli emas? Kapan? Jawabannya adalah saat ada dananya atau ada uangnya. Tidak usah memikirkan harga itu naik atau turun, karena itu sifatnya sementara. Jadi, saat ada dana, langsung kita belanja emas. Jangan lupa EOA Gold, oke? Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.